Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jiwa, mental, batin, raga kita hingga sampai saat ini diberikan kesempatan menjadi lebih berkembang dan bermanfaat untuk sesama. Kemudian kali kedua, marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang sampai dengan detik ini kita tunggu syafaatnya sampai dengan hari kiamat nanti. Baiklah, langsung saja kepada poinnya. Yang saya hormati Profesor Dr. Ishak Maulana Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing analisis hukum dan perlindungan anak. Kemudian Ibu Nina selaku penanggung jawab dan moderator pada mata kuliah ini, serta teman-teman saya kelas Offering B2 yang saya sayangi. Senang sekali hari ini berkesempatan membawakan materi dengan judul Teknik Mengidentifikasi Upaya Perlindungan Anak dari Berbagai Ancaman yang Dihadapi dalam Hidupnya oleh saya sendiri, Novia Nuraini. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama di tempat kita masing-masing membaca basmalah supaya presentasi hari ini berjalan dengan hikmat dan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Poin-poin yang akan saya sampaikan nanti, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada ancaman persoalan anak, kemudian ketiga ada dampak trauma kesehatan mental dan psikologis, yang keempat ada upaya perlindungan, kemudian yang kelima ada alur bantuan hukum, dan yang terakhir ada undang-undang perlindungan anak. Setelah ini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, yang melatar belakangi adanya teknik mengidentifikasi upaya perlindungan anak dari berbagai macam ancaman yang dihadapi dalam hidupnya adalah karena masing-masing anak memiliki kebutuhan dasar tumbuh kembang yang harus terpenuhi. Di antaranya yang pertama adalah fisik biologis. Fisik biologis di sini di dalamnya terdiri dari nutrisi anak, imunisasi anak, kebersihan anak, lingkungan anak, pengobatan, olahraga sampai dengan bermain. Nah, yang kedua ada kasih sayang. Kasih sayang di sini ada rasa aman dan nyaman karena anak merasa dilindungi dari keluarganya. Kemudian pola asuh yang tepat yang dilakukan oleh keluarganya. Jadi di poin kedua ini yang berperan utama adalah keluarga. Yang ketiga ada stimulasi. Stimulasi di sini terdiri dari pengembangan sensorik anak, pengembangan motorik, pengembangan emosi, kognitif, mandiri, dan kepemimpinan. Pada poin ancaman persoalan anak terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada anak korban kekerasan. Kekerasan yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk sampai pada perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada anak yang berhadapan dengan hukum. Yang dimaksudkan dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak masih memiliki konflik dengan hukum. Anak tersebut bisa jadi pernah menjadi korban tindak pidana atau mungkin pernah menjadi saksi tindak pidana. Kemudian yang ketiga ada anak yang hidup dalam lingkungan yang tidak sehat. Misalkan seperti anak tersebut tinggal di lingkungan prostitusi, itu akan sangat menghambat perkembangan si anak tersebut, terutama pada perkembangan aspek nilai agama dan moral, kemudian pada perkembangan sosial emosional anak. Selanjutnya adalah anak terlantar. Anak terlantar di sini mayoritas besar faktor utamanya adalah rendahnya ekonomi dan pendidikan orang tua, sehingga
mengurangi atau tidak mendukung kesiapan orang tua tersebut dalam memiliki anak. Selanjutnya ada anak korban perceraian. Sebenarnya saling berkesinambungan sih. Kalau dalam sebuah keluarga kurang harmonis, kurang ekonomi ataupun pendidikan antara satu dengan yang lain, akan menimbulkan sebuah perbedaan sampai dengan pada perceraian. Seperti itu. Perceraian di sini yang dimaksudkan adalah orang tua yang bercerai secara tidak baik-baik. Jadi anak otomatis akan menjadi dampak utama dari perceraian tersebut. Faktor selanjutnya ada anak yang mengalami salah pola asuh dari orang tua. Jadi, kita sebagai orang tua hendaknya mau menerima atau mau belajar bagaimana memberikan pola asuh baik dan tepat kepada anak sesuai dengan tahapan usianya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah anak yang mendapat perlakuan salah emosional. Di sini yang memberikan perlakuan salah emosional yang dimaksudkan yang utama adalah orang tua. Orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar. Terkadang banyak orang tua yang melampiaskan kemarahan yang seharusnya tidak dilampiaskan pada anak, tapi hal tersebut malah dilampiaskan pada anak. Itu sangat salah sekali. Dampak trauma kesehatan mental dan psikologis di sini terdiri dari 3 tahapan usia. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengelompokan menjadi 3 tahapan usia. Yang pertama ada 2-5 tahun, kedua ada 6-12 tahun, dan ketiga ada 3-18 tahun. Pengelompokan yang pertama adalah pada anak usia 2-5 tahun yang ditandai dengan yang pertama yaitu cemas dengan perpisahan. Jadi misalnya nih, ibunya itu mau ke belakang sebentar atau mengambil sesuatu yang tidak terlihat dari jangkauan anak tersebut. Anak tersebut akan memberikan respon cemas yang sangat berlebihan. Yang kedua adalah transaksional object. Yang dimaksudkan di sini adalah perilaku anak berubah menjadi regresif kembali ke tahap perkembangan yang lebih awal. Yang paling buruk adalah anak kembali tidak sesuai dengan usianya, seperti anak menghisap kembali jempolnya, seperti itu. Nah, berhubungan dengan ciri selanjutnya yaitu kehilangan kemampuan yang baru dicapai oleh anak, seperti anak mengompol kembali nih. Padahal sebelumnya anak sudah bisa untuk tidak mengompol, atau anak sudah mulai disiplin ketika anak ingin pipis, anak ke toilet, seperti itu. Kemudian mimpi buruk dan mengigau juga termasuk salah satu tanda bahwa anak mengalami dampak trauma. Apalagi kalau mimpi buruk dan mengigaunya itu secara berlebihan. Pengelompokan selanjutnya adalah pada anak usia 6-12 tahun. Yang pertama dengan ciri anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Di sini ketika anak memahami sesuatu, anak mengalami anak sulit berkonsentrasi, anak gelisah, jadi pikirannya tuh kayak nggak fokus, seperti itu. Kemudian yang kedua, anak memiliki perasaan takut terhadap lingkungan sekitar, jadi dia kayak negative thinking, seperti itu. Nah, yang ketiga ada cemas pasca trauma. Perilakunya itu sampai si anak kayak menggigil, gugup, berkeringat dingin, agresif, seperti yang saya jelaskan di pengelompokan sebelumnya. Kemudian ada depresi, sampai anak tampak menarik diri dari lingkungan, irritable dan pasif. Dia kayak membatasi diri sama lingkungan, jadi anak kayak antisosial, seperti itu. Anak sulit tidur, anak merasa terancam,
dan anak menyalahkan diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah anak berpikir negatif. Pengelompokan yang terakhir adalah pada anak usia 13-18 tahun, di mana si anak tersebut memiliki ciri yang pertama adalah anak mengalami distorsi kognitif. Distorsi kognitif sendiri adalah kesalahan logika dalam berpikir. Jadi anak cenderung berpikir berlebihan secara tidak rasional. Dia seakan-akan merasa paling bersalah, dia seakan-akan merasa paling memalukan, seperti itu. Yang kedua ada perubahan perilaku dan perubahan emosi. Yang ketiga, anak sampai merusak diri. Dia merusak dirinya sendiri, dia nggak mencintai dirinya sendiri. Itu sangat fatal sekali. Yang keempat, anak mengalami stres. Yang kelima, anak mengalami psikosomatik. Psikosomatik sendiri adalah gabungan dari kata psiki yang artinya pikiran dan soma yang artinya tubuh. Jadi psikosomatik itu adalah keluhan fisik yang timbul dipengaruhi oleh pikiran dan emosi. Jadi dia yang diserang adalah kesehatan mentalnya. Anak tersebut mengalami stres, takut, depresi, cemas yang sangat berlebihan. Ini adalah yang buruk sekali ya. Kemudian yang terakhir adalah anak mengalami kegiatan sosial yang menyimpang, anak mengalami kenakalan remaja. Upaya perlindungan anak di sini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada tersier, kedua sekunder, dan primer. Selanjutnya kita akan kupas satu persatu isinya. Yang pertama adalah tersier. Tersier di sini terdiri dari rehabilitasi, yang di dalamnya terdiri dari rehabilitasi medis. Kalau rehabilitasi medis ini sudah pasti dilakukan oleh dokter spesialis yang membantu berperan. Misal anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang lebih ke fisik anak tersebut, yang membuat fungsi tubuhnya itu tidak berjalan seperti itu. Jadi di sini dokter spesialis yang membantu. Kemudian yang kedua ada rehabilitasi psikis, jadi lebih ke kejiwaan anak. Yang ketiga ada rehabilitasi sosial. Di sini pada umumnya rehabilitasi sosial dilakukan oleh dinas-dinas sosial atau lembaga swadaya masyarakat seperti itu. Kemudian rehabilitasi hukum di sini adalah lebih menekankan pada pemulihan hak anak tersebut agar setara dengan temannya yang lain. Jadi lebih ke kedudukan dan harkat serta martabat anak tersebut seperti itu. Poin yang kedua adalah mempersiapkan kembali ke lingkungannya. Jadi anak diolah agar siap kembali menghadapi lingkungan setelah mengalami dampak tersebut. Yang kedua ada sekunder yang berisi yang pertama ada deteksi dini kasus, konseling keluarga, dan penanganan korban. Jadi ketiga-tiganya ini sangat berkesinambungan ya, dimana yang pertama orang tua, keluarga, atau lingkungan sekitar harus mendeteksi secara dini bahwa anak tersebut sedang mengalami dampak trauma atau sedang mengalami ancaman dalam hidupnya, seperti itu. Kemudian keluarga juga secara terbuka mau menjalani konseling keluarga. Konseling keluarga yang dimaksudkan adalah bagaimana sih cara memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga saat itu di dalamnya yang melibatkan anggota keluarga. Jadi konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan, bahwa permasalahan yang dialami seseorang salah satu anggota keluarga akan efektif jika diatasi dengan seluruh anggota keluarga yang lain, seperti itu. Nah, tujuan utama konseling keluarga sendiri adalah membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga, seperti itu. Selain hal tersebut, anggota keluarga akan menjadi lebih harmonis juga, karena menurut saya lebih memahami satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah primer. Primer di dalamnya adalah edukasi dan layanan proteksi sesuai usia anak. Di dalamnya yang pertama adalah memberi wawasan tentang menolak ajakan yang membahayakan anak. Jadi ketika anak bertemu dengan seseorang yang
dikenal, jangan sampai anak mau terpengaruh pada anak orang tersebut. Kemudian mengarahkan anak pada kegiatan yang positif. Contohnya seperti mengerjakan PR, menanam, membantu memasak. Jangan sampai anak kita kesepian karena kita kurang mengarahkan anak kita pada kegiatan yang positif. Kemudian ada pergaulan yang sehat. Arahkan anak dengan teman-teman yang baik, pada lingkungan yang baik pula. Kemudian membangun hubungan yang berkualitas antara anak dengan orang tua. Jadi bangunlah suatu percakapan dua arah, saling memberikan respon yang positif. Selanjutnya, memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola asuh yang sehat, seperti halnya parenting education, seperti itu. Selanjutnya ada memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi. Pendidikan kesehatan di sini tidak hanya pendidikan kesehatan terhadap tubuh anak, tetapi juga menjaga reproduksi masing-masing anak. Jadi anak tahu bagian-bagian yang boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, yang biasa disebut dengan sex education dalam dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah menanamkan rasa empati pada anak. Tanamkan kelembutan hati pada anak sehingga anak dapat berpikir jernih, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Terlahir rasa tersebut sudah ada dalam hatinya sejak kecil. Seperti itu. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah alur bantuan hukum. Jadi dimana ketika kita menemukan seorang anak yang menjadi korban, kita ada dua opsi. Yang pertama, kita dapat melarikan ke rumah sakit supaya anak mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa membawa anak tersebut kepada lembaga swadaya masyarakat. Kemudian setelah dibawa ke rumah sakit atau lembaga swadaya masyarakat, anak tersebut akan dibawa ke UPPA atau Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti itu. Kemudian UPPA akan melaporkan pada kejaksaan dan akan diproses oleh pengadilan. Beberapa undang-undang perlindungan anak. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang keempat ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu antara anak laki-laki dan perempuan. Teman-teman, saya terbuka sekali apabila ada teman-teman yang mau memberikan tambahan atau sanggahan dalam video presentasi saya kali ini. Barangkali juga buat teman-teman yang belum paham bisa memberikan pertanyaan di kolom diskusi setelah ini. Terima kasih atas antusiasnya sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.